wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunda Lestari, NIM 17202100056 dari kelas Ekonomi Syariah semester 7B. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman buku Kebelet Kaya karya Wirdaku WP. Kebelet Kaya, kumpulan jurus inspiratif dari pengusaha kelas kecil hingga kelas dunia. Bab 1. Yang pertama, berani itu munculnya dari dalam. Untuk menjadi pemimpin atau entrepreneur, syarat pertama adalah jadi dulu. Jika periode ini sudah dilalui dan enzim kepemimpinan dalam diri kita sudah keluar, proses selanjutnya adalah fake. Kedua, lakukan segera. Ada sebuah produsen alat olahraga terbesar di dunia dan mereka memiliki slogan yang sangat mengena di setiap bank pelanggannya, yaitu lakukan, just do it. Slogan ini pun berlaku dalam pembangunan usaha. Yang ketiga, kuasal secara detail. Mengawal sebuah usaha sangatlah mudah dan banyak caranya. Sedangkan untuk mempertahankan eksistensi, mereka memerlukan pelajaran dan keterampilan tersendiri. Yang keempat, berbeda itu strategi. Dari 6 miliar manusia yang terlahir di dunia, tidak ada satupun yang serupa. Agaknya hukum alam menakdirkan setiap makhluk terlahir berbeda dengan yang lainnya. Berjuang butuh siasat. Dalam bisnis, kita harus berani dan perlu mengedepankan sikap fight atau semangat juang. Seorang entrepreneur tidak boleh mudah percaya sebelum mencobanya. Dan yang terakhir, menaklukkan investor. Gairah manusia untuk menjadi sang penakluk membawa Marco Polo atau Christopher Columbus menemukan dunia baru. Mereka adalah para pemberani yang merealisasikan dan mewujudkan mimpi mereka, dan semua itu diawali oleh pembuktian diri. 2. Bagaimana jadi entrepreneur? Yang pertama, bermula dari impian. Begitu juga dengan kehidupan. Seluruh kenyataan ini adalah hasil dari imajinasi, karya pikir orang-orang sebelum kita. Yang kedua, lihat kebutuhan sekitar. Kepandaian kita melihat kebutuhan sangatlah penting karena disinilah bisnis bermula. Yang ketiga, empati membuat kita terlibat. Empati adalah mengerti apa yang diinginkan atau dirasakan orang lain. Kita mengetahui apa mereka suka atau tidak. Yang keempat, memberikan nilai tambah. Banyak pembisnis yang mengawali usaha dengan menjual barang orang lain atau lebih dikenal sebagai pedagang. Yang kelima, menjual barang plus manfaatnya. Di dalam dunia bisnis, jika kita memfokuskan pada barang, reaksi pembeli pertama kali adalah membandingkan barang tersebut dengan merek lain atau membandingkan harga barang tersebut. Yang keenam, mewujudkan mimpi pelanggan. Menjual produk ataupun jasa yang paling efektif adalah menjual sesuatu yang memang menjadi keinginan pelanggan. Dan yang terakhir, peluang tergantung cara melihatnya. Banyak pelajaran pemasaran yang menekankan pada kemampuan untuk mengubah keinginan seorang konsumen. Selanjutnya, bab 6, tugas entrepreneur. Yang pertama, kreatif itu berbeda. Yang kedua, mengelola sumber daya. Kemampuan seorang entrepreneur untuk mengelola usaha adalah mutlak karena ini adalah langkah kedua setelah mereka berani untuk memulai usaha. Yang ketiga, komunikasi itu seni. Seorang entrepreneur diwajibkan memiliki soft skill, yaitu keterampilan seseorang dalam mengendalikan dan mengenal potensi dirinya, atau dengan kata lain karisma. Yang keempat, insting kepemimpinan. Sahabat kami pernah bertanya mengenai ciri seorang leader. Mengapa seorang leader selalu mendapatkan perhatian lebih dari terlihat sangat berkarisma? Dan di mana saja mereka berbeda, mereka selalu bisa menempatkan diri dengan baik seolah-olah mereka memiliki daya tarik tersendiri. Bab 3. Membidik pasar. Yang pertama, butuh nyali untuk mewujudkan ide. Saya memperhatikan mengapa banyak orang yang berani berwirausaha setelah berumur sekitar 40 tahun, setelah pensiun, atau sesudah di PHK. Padahal jika dilihat, mereka mempunyai modal yang cukup untuk memulai membuka usaha sendiri saat usia masih produktif, 25-35 tahun. Dan yang kedua, adrenalin dan seni berhutang. Apa perbedaan antara seorang entrepreneur dengan ordinary people, orang kebanyakan? Jika ada sebuah fenomena, seorang entrepreneur akan langsung melihat sebuah peluang, sedangkan ordinary people biasanya akan melihat sesuatu yang sulit, negatif, ancaman, atau bahkan tidak dapat melihat apa-apa. 3. Kejelian menangkap perbedaan. Marketing intelijen bertujuan untuk menentukan strategi dalam melakukan pengumpulan data yang biasanya menggunakan pikiran imajinatif pelanggan dan perilaku pesaing. Yang keempat, bangunlah komunitas. Terasakan
oleh kita bahwa setiap hari tanpa sadar kita adalah korban iklan. 5. Prediksi sebuah fenomena. Salah satu metode dalam mengasah kemampuan manajerial adalah dengan membandingkan keputusan para manajer andal dengan melihat sebuah fenomena. Dan yang terakhir, komentar yang bukan aktor. Banyak fenomena peluang usaha menjadi sia-sia karena keterlambatan beraksi dan didahului oleh orang lain dalam memanfaatkan sebuah peluang bisnis. Itu berada di jalur cepat. Jika tidak mengambilnya, orang lain akan menyambat. Dan selanjutnya bab 4, hati seorang entrepreneur. 1. Belajar sambil mengerjakan. Untuk menjadi pengusaha, Anda tidak perlu memiliki pengalaman terlebih dahulu. Jika kita akan melalui usaha, tidak perlu berpikir panjang atau merencanakan sesuatu yang muluk-muluk. Kerjakan dulu semuanya, lakukan apa yang dapat dilakukan. Yang kedua, belajar dari kesuksesan. Salah satu peserta School for Entrepreneur beratnya pada saya tentang kegagalan usaha yang dialaminya sehingga dia merasa lelah secara mental untuk berwirausaha. Yang ketiga, mengelola kegagalan. Dalam kehidupan, kata gagal adalah sesuatu yang tidak enak didengar atau dirasakan. Dalam menjalani hidup, kita sering berusaha untuk menghindari kegagalan. Yang keempat, mengelola stres. Jangan pernah membuat keputusan dalam kondisi tertekan atau stres. Dan yang kelima, fokus pada masalah. Ibarat dimasukkan benang ke dalam lubang jarum yang kecil. Sebuah usaha harus dilakukan ekstra hati-hati dan telaten. Dan yang terakhir, mencari cara terbaik. Bagi seorang entrepreneur, mempunyai sumber bahan baku yang melimpah, andal, dan murah adalah hal yang utama karena bahan baku akan mempengaruhi ongkos produksi. Bab 7. Zero Prinsip Entrepreneur. Yang pertama, mulai dari nol. Banyak orang yang mau berbisnis tetapi terhenti karena alasan modal. Yang kedua, jujur dalam bisnis. Kejujuran bagi seorang pembisnis dapat membuahkan kepercayaan dalam usahanya. Yang ketiga, zero min, pengosongan pikiran. Menurut mitos, seorang pendekar samurai setiap hari berlatih dengan disiplin yang tinggi. Berbisnis tanpa uang tunai. 1. Bukan mencari tetapi dicari oleh modal. Seperti yang sudah dikemukakan di atas, mitos berbisnis yang harus diawali dengan modal uang memang sudah sangat mendarah daging di pikiran seorang pemula. Yang kedua, kerjasama modal. Sebuah masalah itu harus ditangani oleh ahlinya atau akan menuju pada kehancuran. Itu kata-kata seorang rekan dan kami memiliki penafsiran sendiri. Yang ketiga, bagi hasil yang menguntungkan. Berbisnis tanpa uang tunai bisa juga diawali dengan konsep bagi hasil. Yang keempat, menjadi perantara atau broker. Berwirausaha memang memerlukan modal, salah satunya adalah uang tunai. Yang kelima, barter dengan pemasok. Barter adalah metode dagang yang sudah ada sejak dulu. Sejak berhadapan manusia muncul transaksi bisnis pertama kali menggunakan sistem barter. Yang terakhir, multifungsi. Peristiwa pada tahun 1994 yang mengakibatkan saya harus menutup perusahaan, yaitu PT Magazino Investama, masih membekas dalam ingatan saya. Dan selanjutnya, bab 9, darah entrepreneur. Yang pertama, penilai karakter yang baik. Memiliki mitra atau pegawai memerlukan ketajaman intuisi dan pengalaman. Yang kedua, orientasi pada pelayanan. Pelayanan yang prima pada pelanggan akan memberikan simpati dan kepuasan. Bahkan kita dapat menemukan peluang bisnis lagi pada pelanggan kita. Yang ketiga, fokus itu awalnya cinta. Untuk dapat fokus, kita harus mencintai yang kita kerjakan. Tanpa rasa cinta, bagaimana kita bisa memperhatikan sesuatu dengan sepenuh hati? Yang keempat, memikat promosi. Promosi adalah sebuah cara untuk membawa produk kita kepada kesadaran pikiran seseorang sehingga dalam kondisi tertentu. Yang kelima, berhitung sebelum berutang. Dalam menjalankan bisnis, banyak pengusaha yang menjual barangnya dengan strategi sistem kredit. Yang keenam, memilih orang yang tepat. Dalam merekrut seorang karyawan atau mitra bisnis, gunakan naluri kita untuk memilihnya. Yang ketujuh, mencari dan menciptakan usaha. Memulai sebuah bisnis biasanya diawali dengan memiliki referensi sebuah produk yang baik dan menarik serta memiliki harga di bawah harga pasar. Yang kedelapan, peluang itu membutuhkan kecepatan. Peluang itu setiap saat disediakan oleh Allah yang Maha Pemurah. Setiap gerak dan pandangan mata
yang kita layangkan, akan banyak kesempatan bisnis yang dapat dikembangkan. Yang kesembilan, sosialisasi dan promosi. Seorang entrepreneur sangat disarankan mempunyai jiwa sosial yang tinggi sehingga dapat dikenal di lingkungan. Yang terakhir, pandangan jauh ke depan. Saya memiliki banyak impian sehingga memerlukan banyak cara dan strategi untuk mencapai. Bab 10. Aturan main entrepreneur. Yang pertama, berpikir positif. Energi adalah sebuah tenaga yang bersifat kekal. Jadi berhati-hatilah di dalam kehidupan kita mengeluarkan energi tersebut. Yang kedua, jangan pelit ilmu. Ketika kita mulai membangun usaha, ambillah simpati dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, fenomena magis. Ilmu magis dan sejenisnya adalah ilmu yang tidak berdasarkan pada kesejatian. Yang keempat, menjual butuh strategi. Kompetisi bisnis pastinya akan selalu mengalami persaingan seperti cerita usaha toko swalayan saya yang pernah dibangun. Yang kelima, belajarlah dari pengalaman orang lain. Saya adalah seorang sangat mengagumkan dan mengagumi budaya bangsa Indonesia. Yang keenam, berinvestasilah. Sebagai entrepreneur, kita diharapkan memiliki aset yang bisa dicadangkan untuk masa depan dan asuransi atau menabung, sebuah contoh yang mudah dijalani. Dan yang selanjutnya, bab 11, budaya entrepreneur. Yang pertama, belajar dan berikan hal yang terbaik. Seorang entrepreneur sejati selalu harus akan ilmu. Yang kedua, sportif, tumbuh dari dalam. Banyak hal yang dapat dipelajari oleh olahraga. Salah satunya adalah sportivitas. Yang ketiga, menciptakan kadar. Kadarisasi adalah sarana kita berpindah dan kuadran kiri, tidak budak uang. Yang keempat, budaya juang. Itu terjadi pada tahun 2001 dan sekarang ia memiliki bisnis baru sebagai penulis lepas dan sebagai ghostwriter untuk beberapa pejabat. Yang kelima, menunda kesenangan. Berikanlah kita menunda kesenangan selama mungkin. Banyak kesenangan yang hanya mengamburkan uang, seperti berjalan-jalan di mall. Dan yang terakhir, bab 12, sikap entrepreneur. Yang pertama, modal orang lain. Dari cerita dan tantangan di atas, jika kita melihat sebuah peluang dan berani mengambil segala tindakan untuk sukses. Yang kedua, jaringan orang lain. Orang pintar yang harus dimiliki setiap entrepreneur adalah kepandaian menggunakan jaringan orang lain, karena itu adalah sarana sukses orang pembisnis. Dan yang ketiga, tenaga orang lain. Sebagai orang entrepreneur, kita harus memiliki kepandaian dalam menggunakan tenaga orang lain, dan begitu juga dalam membangun bisnis. Yang keempat, memiliki salesmanship. Memulai sebuah usaha layaknya mendorong sebuah mobil yang sedang diam, dan pastinya kita membutuhkan tenaga sangat besar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.